berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang berjudul Possession, Kerasukan, dimana film itu sudah rilis pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin guys. Film bergenre horor ini yang diproduksi oleh Falcon Pictures ini, film itu merupakan remake dari film Prancis guys, dengan judul yang sama. Tapi film ini tuh anak filmnya ya guys, karena film Prancis itu sudah tayang pada tahun 1981 kemarin, udah legend banget. Walaupun film ini di remake, tapi film itu sangat beda guys, karena disesuaikan dengan budaya. Faris pun sangat terkejut dengan pernyataan si Ratna ini guys, serta merasa curiga dengan sang istri ini. Namun pada saat itu Faris masih bingung apa yang membuat Ratna ingin berpisah dengan dirinya guys. Faris saat itu curiga kepada Ratna guys. Ia curiga apakah ada laki-laki lain yang menjalani hubungan dengan si Ratna ini. Untuk menjawab rasa curiganya itu, Faris pun mencari informasi tentang istrinya. Faris bertanya dengan anaknya yang bernama Budi. Karena selama ia bertugas, hanya si Budi ini guys yang menemani sang ibu di rumah. Faris pun bertanya kepada anaknya apakah selama ini anaknya itu pernah melihat ibunya bersama orang lain pada saat pergi atau pulang gitu guys. Anaknya pun bercerita tentang keanehan yang terjadi pada ibunya, di mana si Budi ini bilang kepada ayahnya bahwa ibunya ini sering jalan di tengah malam dengan payung merah dan berbaju merah guys. Dia tuh jalan sendirian di tengah jalan, pas nggak hujan juga dia berjalan guys sendirian dengan pakaian merah, payung merah. Itu tuh creepy banget kan. Kalian bayangin orang yang serba merah jalan malam-malam, itu tuh aneh kan. Suatu malam Faris pun melihat keanehan yang dialami oleh si Ratna ini. Pada saat tidur bersama, Ratna mendesah sambil memeluk bantal guling guys. Melihat kejadian itu, Faris pun merasa jijik dan ia mendorong Ratna sembari guling yang dipeluk Ratna pun dorong dan diuntalkan oleh si Faris ini guys. Kecurigaan Faris semakin kuat setelah melihat kejadian itu. Faris yakin bahwa keretakan rumah tangganya ini disebabkan oleh orang ketiga. Dia yakin banget bahwa ada orang ketiga di antara hubungannya dengan si Ratna ini guys. Ya, lanjut ke adegan berikutnya ya guys. Pada istrinya selama ini ternyata bukan karena laki-laki lain guys. Perubahan yang dialami Ratna ini justru malah berkaitan dengan hal-hal goib. Dan ternyata selama ini Ratna berkelakuan aneh karena Ratna dirasuki oleh makhluk astral guys. Ya, ini belum ending ya guys ya. Tanpa sadar, Ratna pun kehilangan akal sehatnya. Bahkan ia sering menyakiti dirinya sendiri guys. Tanpa ia sadari juga sering mendesah sendirian di tengah dia tidur guys. Singkat cerita, akhirnya Pak Tony pun membantu untuk mengeluarkan jin yang berada di tubuh Ratna ini guys. Di adegan berikutnya pun memperlihatkan Pak Tony ini akan melakukan ritual untuk mengeluarkan jin yang berada di tubuh Ratna. Ratna pun diikat kedua tangan dan kakinya, kemudian dikelilingi dengan lilin yang menyala. Tidak lama kemudian jin dalam tubuh Ratna pun bereaksi guys, yang membuat Ratna kesakitan, berteriak dan tiba-tiba tubuhnya pun melayang. Ternyata selama ini Ratna tuh enggak mengalami kerasukan guys, ataupun bersetubuh dengan pocong. Hal tersebut terungkap saat Pak Tony nekat ingin memperkosanya guys. Pak Tony ini bener-bener gila juga ya. Ratna pun dalam ritual itu berteriak, tidak ada setan di dalam itu, setan ada di dalam diri kalian. Dia mengatakan hal itu guys. Film itu menjelaskan karena kekejaman yang terus dialami menari. Dan kalian harus tahu, dari bangku penonton itu terlihat mayat para laki-laki bejat yang sebelumnya ia bunuh guys. Ya, laki-laki itu sempat ingin memperkosa Ratna guys. Mayat mereka pun duduk berjejeran di tengah mayat lain-lainnya guys. Kalian tahu di tengah mayat-mayat itu terdapat Faris sebagai satu-satunya pria masih hidup guys. Dari atas panggung, Ratna menyebut Faris dan pikirannya adalah setan yang sesungguhnya. Hingga tak lama kemudian Ratna lantas menembak suaminya itu guys. Film ini pun ditutup dengan kemunculan si Budi ini guys dari balik tirai. Dan Budi pun berkata dia belum cukup umur untuk menyaksikan hal tersebut guys. Ya, film ini tuh menyampaikan pesan moral untuk kita bahwa sebenarnya setan dalam diri manusia itu lebih kuat daripada setan nyata guys. Possession, kerasukan itu sebenarnya nggak ada si Ratna ini kerasukan, melainkan Ratna ini
memiliki rasa kekecewaan, rasa kesepian yang dalam dirinya ingin dilampiaskannya, namun gak ada tempat untuk melampiaskannya guys. Dan laki-laki yang dia temukan selama itu laki-laki gila semua guys. Jadi ya film Possession ini mengajarkan kita untuk lebih memiliki pikiran positif ya guys ya. Ya